Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang alas roban. Jalan Alas Roban merupakan bagian dari jalan raya pos saat penjajahan Belanda. Pembangunan jalanan ini merupakan gagasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.W. Daendels atau H. dan W. Daendels, yang saat itu mempekerjakan rakyat pribumi dengan sistem kerja paksa atau yang biasa kita dengar, kerja rodi. Karena jalurnya yang banyak banget tanjakan curam dan berkelok, banyak banget kecelakaan yang terjadi di Alas Roban. Jadi udah nggak heran lagi kalau jalur ini sering dijuluki jalur maut atau jalur tengkorak. Ada banyak banget kejadian aneh di daerah yang satu ini. Salah satunya adalah sesosok kuntilanak yang suka membuat supir bus yang melewati jalur ini nyasar dan dijadikan tumbal. Sosok ini kerap mengganggu para supir bus, apalagi saat melintasi kawasan Alas Roban dari malam hingga pagi buta. Gangguannya pun macam-macam, mulai dari pura-pura jadi penumpang hingga tiba-tiba nemplok di kaca depan supir bus. Iya, nemplok atau nempel benar-benar di kaca mobil. Akibatnya supir bus jadi banting setir ke arah jurang hingga terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral ini menjadi mimpi buruk tersendiri bagi para supir bus yang kerap melintasi di kawasan ini. Sampai akhirnya dibuat peraturan tidak tertulis. Kalau penumpang yang ingin memberhentikan bus di kawasan ini harus melambai-lambaikan korek api agar supir bus mau berhenti. Itu sedikit cerita Alas Roban yang banyak dialami oleh orang-orang. Gue pribadi juga beberapa kali melewati Alas Roban. Gue touring beberapa kali ke Solo. Ada yang pertama gue sama teman gue, ada yang gue sendirian, ada juga yang gue memang saat lewat Alas Roban juga menggunakan mobil ataupun motor. Alas Roban kalau misalnya kita lewati di pagi hari sampai sore, sepertinya aman-aman aja. Cuma memang kalau kita melewati saat malam hari beda cerita. Suasana Alas Roban itu bener-bener hutan, jalanannya curam, banyak blind side, dan emang dibagi dua. Ada yang daerah untuk mobil besar dan mobil kecil. Jadi kalian kalau saat mau masuk Alas Roban tuh biasanya jalanannya tuh kiri kanannya itu sebelum hutan itu batu-batuan dan ada yang jualan-jualan. Alas Roban sekarang mungkin bisa dibilang lebih santai ya dibanding dulu. Sekarang jauh lebih aman. Mungkin di tahun 80-an sampai tahun 2000-an itu masih berbahaya sekali karena memang jalanannya itu belum seperti sekarang yang sudah banyak orang di situ, yang sudah banyak yang jualan di situ, dan banyak sekali yang menggunakan jalan itu. Truk, bus, mobil, motor, semuanya ngelewatin jalanan ini. Yang sulit dari Alas Roban ini adalah jalanan curam itu kalau hujan jadi bisa licin banget. Ini kita kadang kalau mikirin gitu kan langsung mikirnya ke mistis. Tapi sebenarnya di luar mistis pun ini juga berbahaya. Kalau kurang fokus bisa mengakibatkan kecelakaan yang bisa memakan korban. Dan gue pribadi, gue ngelewatin daerah situ, gue jujur tidak pernah merasakan apa-apa. Memang kalau gue lewat situ, gue lewat di pagi hari, sore hari, ataupun siang hari. Terakhir gue melewati jalan itu, gue melewati di siang hari, dan itu masih aman-aman aja. Gue juga tidak merasakan apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman di Alas Roban, boleh komentar di bawah aja. Kalau kita ngomongin kecelakaan, kalau kalian lewat Alas Roban memang ada satu jalanan di mana nanti di bagian kiri ada kayak tugu gitu yang ada motor udah hancur. Buat peringatan buat para pengendara untuk berhati-hati. Alas Roban itu memang serem, tapi kalau kalian lewatin di pagi hari sebenarnya cukup indah tempatnya. Kalian bisa melihat pemandangan yang indah, kalian bisa melihat tempat yang enak, dan sebenarnya enak juga buat jalur touring yang menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak motor. Cuma karena ini sudah terkenal banget, Alas Roban itu nggak boleh asal lewat situ. Jadi orang lebih berhati-hati seharusnya saat lewat situ. Bahkan gue saat touring ke Solo dulu, gue saat sendirian berangkat, gue mau lewatin Alas Roban itu malam hari. Gue waktu itu jam 2 pagi gue mau lewatin, tapi gue dikontak sama bokap gue. Gue ditanya di mana, dan gue bilang gue masih di Tegal. Lalu bokap gue bilang, ya udah istirahat dulu aja, jangan dipaksain. Gue bilang gue kepengen langsung aja berangkat biar cepet nyampe Solo. Kata bokap gue jangan, masa mau lewat Alas Roban malam-malam. Memang Alas Roban ini bisa membuat kita bersugesti dan membuat kita berpikir macam-macam. Tapi sebenarnya semua itu tergantung persiapan kita. Saat kita berangkat, pastikan kita berdoa, pastikan kita fokus, pastikan kita istirahat yang cukup, dan pastikan berhati-hati di jalan raya. Karena kecelakaan itu bukan hanya karena mistis doang, tapi bisa terjadi karena sugesti dan kurangnya fokus saat berkendara. Dan tentunya cek kelengkapan juga, cek kondisi kendaraan, dan pastikan sekali lagi fokus di jalan raya. Alas Roban sudah memakan banyak korban, tapi ketidakfokusan pengendara juga banyak memakan korban. Jadi tetap berhati-hatilah di jalan raya,
Karena kecelakaan itu bukan hanya karena mistis, tapi juga karena kita semua.